Jadi hari ini kita ingin berdiskusi mengenai debris flow atau dalam bahasa Indonesianya aliran bahan rombakan. Dari hasil dari simulasi aliran bahan rombakan ini akan dikaji untuk memitigasi bencananya. Jadi nanti ini tadi saya ulang lagi, mohon dimatikan mic-nya untuk peserta, mohon dimatikan mic-nya. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan dari peserta bisa lewat chat dulu di chat room-nya, nanti akan kami tampung, kemudian setelah sesi presentasi akan kita buat suatu wadah tanya jawabnya. Kemudian berikut narasumber kami ada dua. Yang pertama itu Pak Sumaryono dari PVMBG, Badan Geologi, dan yang kedua Pak Yohandi, sama juga dari PVMBG, Badan Geologi. Jadi Pak PVMBG ini merupakan pusat vulkanologi mitigasi bencana geologi. Kemudian saya sebagai moderator, Indra Andradinata, yang sekarang statusnya menjadi asisten akademik di KKGT, Kelompok Keahlian Geologi Terapan di FITB, TB. Jadi Pak Sumaryono ini, beliau melakukan studi S1-nya di Teknik UGM dari tahun 93 sampai 98. Kemudian melanjutkan studi S2-nya di Geoteknik di Universitas Thailand di Chulalongkorn. Kemudian melanjutkan studi yang lebih tinggi lagi, S3-nya di Teknik Geologi 4 dari tahun 2012 sampai 2016. Mohon untuk peserta dimatikan mic-nya dulu. Maaf. Oke, terima kasih sudah dimatikan. Jadi nanti kalau ada pertanyaan yang lebih detail atau mengenai teknis bagaimana pemodelannya bisa menghubungi langsung Pak Sumaryono, ada di kontaknya itu nomor HP atau WA yang masih aktif, kemudian bisa juga lewat email, di email Gmail atau di email ESDM dari Pak Sumaryono. Dan Pak Sumaryono ini ikut dalam organisasi kami sama MGTI IAG. Jadi boleh mungkin kita mulai sesinya. Dipersilahkan Pak Sumaryono untuk melakukan paparannya, Pak. Silakan, Pak. Silakan Pak Sumaryono. Indra keluar dulu sharingnya. Ya. Mana ini ya? Ini mati gua pakai dulu. Yang ini benar. Dari awal apa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah dengar belum, Mas? Sudah, Pak? Ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya, teman-teman, sahabat MGTI semuanya. Pada kesempatan ini sebenarnya saya ingin menyampaikan memang beberapa hasil itu dulu sudah pernah dipresentasikan oleh dengan teman-teman Geologi Teknik ITB. Kebetulan simulasi ini kerjaan bersama antara teman-teman di bidang gerakan tanah. Ada juga beberapa simulasi yang di Cililin adalah kerjaan bersama teman-teman gerakan tanah Pusat Vulkanologi dengan ITB. Baik, langsung aja. Secara umum sebenarnya definisi ini awalnya beragam sekali. Kalau kita melihat beberapa literatur, ada yang menyebutkan debris flow berawal dari banjir di lereng curam, membawa banyak material
suspended, dan bed load yang terus meningkat hingga alirannya berubah jadi massa kental air, tanah, pasir, kerikil, batu, dan batang kayu yang mengalir sebagai kayak lahar, bukan lava masalahnya. Kemudian water dan Chandler juga mengemukakan mud flow sebagai debris flow dengan kandungan material yang lebih halus terjadi di Dentarius atau vulkanik. Barnes juga tahun 78, debris flow adalah massa yang mengandung bahan padat air dan udara yang bergerak sebagai aliran kental. Everson dan kawan, aliran debris terjadi ketika massa memiliki sirkulasi yang buruk. Memang umumnya aliran debris ini sirkulasi sangat buruk. Yang bergerak memberi lereng, material padat dan fluidanya terkandung dalam material yang sangat berpengaruh pada aliran debris. Tanah longsor secara keseluruhan ada sebagian dari dapat berkembang menjadi aliran debris. Jadi di tanah longsor sendiri akan berubah menjadi flow. Itu beberapa kasus terjadi seperti itu. Kemudian material debris umumnya bersifat non plastik dan tidak seragam atau unsorted. Faktor lain yang mempengaruhi, kalau menurut Everson dan Major dan lain sebagainya, adalah yang mempengaruhi debris adalah tekanan air Pauri. Sementara ini Prof. Sasa tahun 81, beliau adalah presiden ICL-nya Jepang. Di sana ada presiden, longsor pun ada presiden di sana, Pak. Jadi proses likuifaksi massa tanah hasil longsoran dapat berubah menjadi aliran debris. Itu didukung oleh di bukunya Takahashi juga, Debris Flow 2001. Itu disebutkan seperti ini. Nah, likuifaksi di perubahan dari longsor menjadi aliran debris melalui proses likuifaksi itu disebutkan dalam bukunya Sasa tahun 1985. Saat deposit sedimen mulai mengalir atau bagian atas itu turun, kemudian ada proses rapid loading. Proses inilah yang menyebabkan terjadi likuifaksi awal. Kemudian selanjutnya karena ada proses tersebut mengalir sehingga terjadi proses likuifaksi sehingga volumenya meningkat dan terjadi proses aliran. Ini dalam bukunya Sasa disebutkan ada juga terminologi sliding surface liquefaction, ada bidang kelinci yang terlikuifaksi itu. Beliau banyak melakukan pengujian melalui lab dengan menggunakan shear test untuk mengetahui proses-proses terjadi likuifaksi di tanah longsor. Nah, kemudian Nettleton tahun 2005 bahwa terminologi dan klasifikasinya itu ada proses hill slope debris flow. Itu kita kenal bahwa longsoran yang berubah menjadi aliran. Ini kemudian ada channelized debris flow. Biasanya di channelized debris flow itu ada dua proses di sini. Ada proses pembentukan dam alamiah. Kemudian ada proses pembentukan dam alamiah itu yang menyebabkan menjadi debris flow. Dam alamiah ini terbentuk juga oleh longsoran-longsoran yang ada di bagian hulu. Kemudian ada juga debris flow yang terbentuk dari movable bed material. Material dari dasar sungai yang dia berpotensi bergerak itu bisa terjadi. Nah, kalau di hill slope ini, kalau di dalam simulasi, kalau simulasi yang kita akan presentasikan dua sebenarnya, simulasi menggunakan Kanako sama menggunakan RAMS. Nah, kalau di Kanako ini semuanya harus ada hidrografnya. Jadi baik dari material longsornya itu jumlah volumenya material longsornya diubah menjadi bentuk hidrograf. Itu untuk biar menjadi alirannya kelihatan. Nah, kalau yang di channel itu memang dia harus ada hidrografnya di situ. Nah, kalau di RAMS sendiri ada dua inputting di sini. Kalau di RAMS itu ada block release, jadi dia tidak menggunakan hidrograf untuk hill slope debris flow ini. Jadi dia menggunakan block release volume dari material longsor itu dengan konsentrasi berapa, kemudian di model disimulasikan di situ. Kalau yang RAMS yang di channelize itu memang harus dengan hidrograf. Nah, ini dari PGC Engineering ini menyebutkan bahwa dalam debris flow itu ada debris flow initiation, atau kalau teman-teman dari lab geologi teknik
ITB menyebutkan source area. Itu membaca dari penelitian dari Pak Imam dan tahun 2007 dan 2014 itu menyebutnya source area. Kemudian ada transportation zone. Itu adalah area yang transportasi dari aliran itu. Teman-teman menyebutkan flow track area. Kemudian ada deposition zone. Nah, kalau di deposition zone itu umumnya ke arah yang lebih landai, bisa sampai kelerengan sampai 2 derajat untuk di deposition zone ini. Sementara untuk debris flow initiation atau longsoran yang di bagian hulu umumnya dia lebih dari 15 derajat untuk kelerengan. Nah, secara umum pergerakan massa itu tambang melintangnya kalau untuk debris flow itu agak cembung di bagian tengahnya kelihatan. Kemudian lapisan endapannya ya ada variasi. Kalau yang pergerakan sungai biasa itu tampak endapan yang berlapis, ini yang membedakan. Nah, di kita di geologi teknik debris flow itu identik dengan aliran bahan rombakan. Sementara masyarakat umum itu banyak sering menyebutnya adalah banjir bandang. Baik itu banjir karena air atau yang sangat cepat atau flash flood atau debris flow ya. Di wartawan-wartawan kita maupun di masyarakat umum menyebutnya semua sama banjir bandang, padahal sedikit berbeda. Nah, ini adalah berdasarkan Takahashi 1991 klasifikasi debris dengan genetik faktor aja. Pertama, debris flow, mud flow itu sebenarnya dari volkanik dan non volkanik sekunderi. Nah, mereka menyebutnya kalau yang lahar itu maksudnya volkanik mud flow. Kalau klasifikasi dari Takahashi tersebut. Maaf, saya agak sering kebalik namanya karena ada 2 nama juga. Takahashi sama Takahisa ini menulis tentang debris flow juga sama-sama. Tapi ini klasifikasi Takahashi tahun 1991. Kemudian ada yang sekundari adalah karena debris flow atau landslide dam. Ini klasifikasi Takahashi 1991. Ini adalah contoh-contoh lain. Memang banyak terjadi di Indonesia bahwa contoh-contoh aliran bahan rombakan atau debris flow, contoh di Garut, ya memang ada alur yang membuat menjadi material-material longsor dari hulu sampai ke bawah. Kemudian pernah juga di Cililin itu hampir sering tahun 2004, kemudian 2013 kalau nggak salah. Itu cuma beda lokasi itu sering terjadi perubahan dari slide menjadi ke arah flow. Jadi dari longsoran menjadi ke arah rombakan. Ini contoh lain yang enggak kalah. Di Papua itu pernah terjadi juga di Basir, hampir satu kota terkena material debris tersebut. Kemudian yang terakhir kejadian adalah di Sentani, karena banyak terjadi longsoran-longsoran pada di atas bukit, kemudian terbentuk semacam landslide dam, kemudian terjadi debris flow di bagian bawah. Contoh lain juga ini di Jember, itu di tahun 2005 kalau salah, 2005 akhir kalau salah, 2006 awal. Nah, itu pernah terjadi debris flow skala besar di sana dengan akumulasi curah hujan yang sangat besar dalam 6 hari. Nah, ini juga kendala tersendiri kita ketika mau pemicu longsor itu juga kan masih bingung antara itu akumulasi curah hujan atau atas dasar antecedent rainfall. Itu memang masih menjadi debatable di sini dalam penentuan threshold untuk curah hujan. Ini dalam 6 hari itu hampir 500 mm curah hujan, hampir sebulan lebih diturunkan dalam 5 hari. Ini yang menyebabkan debris flow di daerah Jember waktu itu. Ini di kejadian juga pernah terjadi di Ciwidey, pernah kebetulan ini Pak Yunara, teman sekantor, pernah memodelkan
Kebetulan beliau adalah dibimbing oleh Pak Imam, waktu S2 juga menggunakan Kanako untuk memodelkan back analisis untuk daerah ini. Oke, saya akan contoh untuk simulasi debris flow di bawah kareng Sulawesi Selatan dengan menggunakan Kanako. Kanakonya 2.0, sekarang udah berkembang lagi 2.2. Kemudian latar belakang masalah bahwa longsoran besar di Gunung Bawah Kareng tahun 2004 volume mencapai 200 juta meter kubik. Dan pada bagian bawah terdapat bili-bili dam. Bagian atas dinding Bawah Kareng banyak terjadi retakan sehingga material longsoran masih berpotensi bertambah atau masih berpotensi terjadi. Potensi debris flow menjadi debris sampai makro menjadi sangat tinggi di daerah tersebut. Acara bertujuan untuk melihat efektivitas sabut dam dalam mengurangi resiko bencana debris flow. Nah, kenapa pakai sabut dam? Karena pada saat itu dapat informasi kami juga dapat surat dari PO untuk membantu penelitian di daerah Bawah Kareng ini. Kemudian sebenarnya existing sabut dam udah ada 3, tapi ingin dibangun lagi untuk bagian yang lebih ke arah hulunya. Jadi kami mencoba untuk menganalisis. Ini kejadian waktu di Bawah Kareng. Kalau kita lihat longsoran terjadi pada tahun 2004. Ini materialnya sangat banyak di situ. Sehingga di bili-bili dam sendiri menjadi sangat kotor dan sangat keruh di situ. Kalau kita lihat dari foto Google Earth 2002 dan tahun 2005 sangat kontras. Nah, ini kondisi bagian atasnya merupakan bagian dari batuan vulkanik Lampu Batang. Dia lokasinya di bagian hulu. Kalau ini bagian hulu di daerah sini, itu lokasi runtuhan dari dinding Bawah Kareng tersebut. Nah, komposisinya di situ ada lava, ada residu, dan material longsoran. Ini secara geologinya di bagian atas. Walaupun ada beberapa struktur yang, tapi saya nggak tahu struktur tersebut aktif apa enggak. Kebetulan pada saat itu juga nggak dapat data curah hujan pemicunya seberapa, apa penyebabnya di situ, karena nggak ada stasiun curah hujan di atas. Sekarang udah banyak alat monitoring di bagian atas, dibangun oleh Kementerian PU bekerjasama dengan JK. Ini kalau melihat bagian atas kondisinya memang banyak material-material yang masih sangat lepas di situ. Oh, ini maaf nggak kelihatan, ini adalah monitoring bagian crack monitoring yang dilakukan oleh teman-teman PU, kalau nggak Balai Besar di Sulawesi Selatan. Pada saat itu kami berkoordinasi di sana dan mendapat data tersebut. Kami maaf ini nggak kelihatan yang menyebutkan, yang mengidentifikasikan bahwa sekitar hampir 2 juta atau berapa, 18 potensi yang longsornya itu. Sebentar, sorry. Nah, ini kalau kita lihat materialnya sangat-sangat pekat. Kadang-kadang ini mud flow, kadang-kadang lumpurnya banyak seperti ini. Ini tahun 2004 setelah kejadian, kemudian berapa bulan ya, 5-6 bulan setelah kejadian terjadi hujan deras di sana, kemudian materialnya kelihatan sangat-sangat pekat. Kemudian ini sehingga erosinya menjadi sangat tinggi di sini. Dan kadang-kadang ini pada tahun 2007 juga terbentuk terjadi aliran bahan lagi atau debris flow lagi dengan campuran ada boulder-boulder yang meluncur sampai bagian tengah itu di daerah sekitar daerah jembatan Daraha di sana. Sekarang jembatannya udah sangat bagus di sana. Kalau kita lihat ini di Sabudam nomor 3 itu sebelum dibangun ini contohnya kalau sudah hujan ini di tahun 2007 masalah. Ini kebetulan mendapat data dari teman-teman PU. Ini contoh video yang menggambarkan aliran, ya mirip lah seperti aliran lahar. Kalau kita lihat flowpath-nya agak banyak material lepas. Ini contoh. Dan sudah penuh sabudamnya tentunya di sini. Karena materialnya sangat banyak. Nah, efeknya apa? Jadi riverbednya menjadi meningkat di sini. Riverbed dari Sungai Jenebrang menjadi meningkat. Sehingga hampir 30 meter naiknya. Jadi potensi movable bed material otomatis menjadi
sangat tinggi juga. Nah, karena aku sendiri sebenarnya mensimulasikan antara satu dimensi dan dua dimensi. Ini dikembangkan oleh Nakatani sama Wada, itu mahasiswa dari Kyoto University di Fakultas Kehutanan kalau nggak salah, erosion control di sana. Nah, satu dimensinya itu adalah dari bentuk dari lebar sungai, kita bisa set di situ, kemudian kita bisa menaruh countermeasure di satu dimensinya. Kemudian yang dua dimensinya itu adalah daerah alluvial fan-nya, karena mungkin software ini memang digunakan untuk mendukung kegiatan dari Sabu, sehingga ada banyak pilihan dam yang countermeasure yang bisa digunakan di situ. Nah, untuk menentukan titik penyebaran dari dua dimensinya sebenarnya ada atas dasar kriteria ini, ada valley exit, the river, fan top, tributary junction, gradient checkpoint, fan portion, and standardized outlet. Nah, ini semua yang digunakan. Bagian ke atasnya adalah yang dua dimensi, bagian yang alluvial fan-nya atau kipasannya itu adalah bagian atasnya adalah yang satu dimensi, kemudian bagian yang depositionnya adalah bagian yang dua dimensi. Ini adalah parameter-parameter yang digunakan di bagian dari 1D dan dua dimensinya, parameter-parameternya. Kemudian simulasinya mau di run berapa menit, di situ bisa density parameter-parameter ini yang digunakan untuk running dari Kanaku. Memang sedikit lebih rumit karena software ini open source, jadi kan lebih rumit dari biasanya. Nah, kemudian penghitungan konsentrasi material yang digunakan pakai konsentrasi 0,41, kebetulan ada menggunakan data-data rumus ini, rumus dari Takahashi ini untuk menghitung konsentrasi dari material debris. Kemudian sayang sekali saya tidak mendapat data hidrograf waktu itu, jadi cuma mendapat informasi bahwa debit puncak 10 tahunan sekitar 530 meter kubik per second. Jadi ini yang saya gunakan untuk simulasi. Kemudian data yang menjadi kendala simulasi pada saat itu memang data topografinya yang detail tidak ada. Jadi kami menggunakan yang 5 skala waktu, kebetulan dari BIG skala 50.000 itu, kemudian kami interpolasikan, kami create lagi untuk biar agak lebih detail lagi, sehingga memang topografinya ya sedikit berbeda, tidak terlalu jauh berbeda sih, tapi ada perbedaan karena data detail dari topografinya daerah tersebut tidak ada. Nah, ini proses inputting parameter, variabel yang disimulasi ini parameter topografi, suplai hidrograf dari upstream dengan atau tanpa sabodam di situ. Kemudian disimulasikan, kemudian hasil parameternya ada investigasi ke lapangan, penentuan hidrograf baik dari sungai atau dari volume longsoran. Tes laboratorium. Oh iya, sebentar. Maaf, dari sini sebenarnya kalau untuk longsor, kenapa kita ada menghitung konsentrasi itu bisa digunakan untuk menghitung volume longsor ditambah dari movable bed. Biasanya bed materialnya itu secara umum sih 0,6. Jadi untuk material yang akan disimulasikan biasanya volume longsor dikali bed material dibagi dari konsentrasi debris tersebut. Ini secara basic konsepnya adalah untuk metodenya hampir sama sebenarnya dengan RAM, juga ada momentum equation, continue. Kemudian ada erosion dan sedimentasi, hampir sama dengan RAMS, cuma RAMS sedikit lebih simpel dalam formulanya. Ini adalah contoh. Ini kebetulan fotonya didapat setelah simulasi dilakukan. Jadi, nah materialnya ini banyak terakumulasi di sana. Kemudian saya mencoba men-set 4 lokasi sabodam menggunakan tipe slit. Tipe slit itu ada celahnya karena seringkali isu sabodam ini menjadi isu ketika
bagian atas di dam itu ada yang komplain erosi di bagian hilir menjadi sangat meningkat. Jadi selit ini masih memungkinkan untuk aliran yang materialnya melewati tapi dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. Ini contohnya menggunakan 4 tipe sapu dam, kemudian sama mencoba mensimulasikan dari yang ada sapu dam dengan yang tidak dengan menggunakan sapu dam. Ini adalah hasilnya. Memang ini berarti tadi 530 itu saya running selama 1000 menit. Jadi totalnya hampir 530 meter kubik, berarti 530.000 meter kubik. Artinya 1000 detik, sorry, bukan 1000 menit. Nah, ini terjadi limpasan di bagian atas. Nah, kemudian saya coba menambah 4 sapu dam bagian atas untuk mengurangi limpasan tersebut. Walaupun materialnya ada 200 juta, kami tidak mungkin untuk menurunkan material tersebut semuanya, karena kalau itu berarti harus berpuluh-puluh sapu dam. Artinya, dan biasanya material longsor itu, material beban rombakan itu bertahap. Kalau yang ada material longsorannya di atas itu turunnya tidak semua. Sebagai contoh adalah kasus di POI nanti yang akan disampaikan Pak Yohandi nanti. Kasus POI itu juga sama, artinya material longsornya banyak di situ, tapi turunnya alhamdulillah dicicil. Nah, terakhir kemarin kejadian lagi di daerah POI di daerah Sigi sana. Itu kejadian lagi kemarin. Jadi setelah terjadi itu ada 2 kali kejadian. Jadi saya asumsikan nih 530.000 meter kubik tadi. Ini sehingga dari 4 sapu dam tersebut ternyata sangat efektif untuk mengontrol dari laju aliran bahan rombakan yang ada. Sangat efektif sehingga tidak terjadi overflow di sana. Nah, ini adalah ternyata simulasinya agak ke atas, dia sedikit agak diturunkan untuk kemudian dari JK dan ini konsultannya ini sedikit agak diturunkan. Ada 4 sapu dam juga yang dibangun, cuma dia variasi, ada yang close dan ada yang tipe celah di sana. Ada lebih tidak agak ke atas tapi agak diturunkan. Mungkin karena melihat aspek topografi yang sesuai biar lebih kuat dari sapu dam tersebut. Nah, ini kondisi sekarang di sana ada pekerjaan vegetasi juga di bagian atas untuk mengurangi erosi juga di daerah material longsor. Ini sekarang kalau ke sana udah nggak perlu khawatir. Kemudian ada sapu dam, banyak sapu dam yang ada sand mining juga. Kalau penuh ya diambilin biar nanti kalau aliran bahan rombakan yang di atas jadi muncul ketangkap lagi. Artinya sapu dam ini efektif karena di samping mengurangi kelerengan dari sungai juga mengurangi dari kecepatan dari area tersebut. Itu untuk penanggulangan erosi. Itu sangat efektif. Tapi jangan dikaitkan dengan misalnya awan panas Merapi. Kadang-kadang menjadi yang disalahkan juga karena ada sapu dam, awan panas menjadi melimpas. Ini yang menjadi masalah. Tapi kan tujuan sapu dam sendiri untuk penanggulangan erosi atau lahar yang ada di sekitar situ. Ini contoh kasus kedua di Muka Payung. Kebetulan teman-teman dari Lab Geologi Teknik ITB bekerjasama dengan Pusat Vulkanologi untuk melakukan back analisis untuk di daerah tersebut. Ini Muka Payung Cililin itu pernah terjadi longsor yang berkembang menjadi aliran bahan rombakan juga di situ. Dan Cililin itu hampir sering kejadian seperti itu di Kecamatan Cililin. Yang disimulasikan berdasarkan konsentrasinya ada material konsentrasi 0,4 dengan boulder atau tanpa boulder, artinya semacam training ball gitu di situ. Ada simulasi di situ. Ini contoh. Nah, ini adalah hasil simulasi pada material konsentrasi artinya di sini menunjukkan bahwa
ada boulder morfologi itu sangat berperan terhadap mengontrol terjadinya aliran dari bahan rombakan tersebut atau debris flow tersebut. Ini contoh konsentrasi yang berbeda di sini. Otomatis semakin kecil konsentrasinya, limpasannya akan semakin banyak karena akan semakin encer di sini. Nah, ini contoh metode untuk mengurangi bahaya dari debris flow. Ini contohnya deflection wall atau lebih dikenal training wall untuk mitigasi potensi bahaya debris flow. Nah, dari simulasi yang dilakukan oleh teman-teman ITB dan teman vulkanologi di sini menunjukkan bahwa konsentrasi 0,4 adalah yang sesuai dengan kondisi di lapangan dan debris flow terjadi pada saat 7 menit 420 detik. Nah, ini adalah usulan, kebetulan saya sampaikan di sini, kami juga sebenarnya bingung juga karena ketika rapat dengan tata ruang sering ditanya mana peta area bahaya dari debris flow tersebut. Itu sangat susah. Sementara di kami sendiri belum ada standarnya. Kemudian kemarin JK mengusulkan seperti ini, bahwa cuma sayangnya tidak berdasarkan simulasi, jadi belum digunakan usulan ini karena ini atas dasar hanya peta topografi. Kemudian kita harus menentukan titik pecahnya di 2 dimensi. Ini cocok sebenarnya untuk di kipas aluvial, cuma atas dasar topografi aja. Ini yang belum kami terima. Dan ini atas dasar kejadian-kejadian yang ada di Jepang. Jadi bahwa yang sangat bahaya itu yang 10 derajat dari center line ini. Alasannya apa? Ini atas dasar dari kejadian aja, dari statistik kejadian aja. Kemudian disebutkan bahwa ini level yang tinggi di sini. Kemudian ada relative back-nya 5 meter from longitudinal line. Itu ini yang digunakan kalau di teman atasnya langsung dibuat, kalau memang potensinya ada seperti ini ya dibuat pencegahan di sana. Nah, ini yang belum kesampaian. Mudah-mudahan ada ide dari sini untuk membentuk peta bahaya ini, karena belum di IG spasial juga belum ada validatornya di sini. Ya ada, cuma yang kami buat adalah atas dasar judgement aja, tidak ada standarnya. Jadi ini masih menjadi pertanyaan kita. Kesimpulannya adalah dari presentasi saya adalah perangkat lunakkan aku ini sangat bermanfaat dalam mengkaji potensi bahaya aliran debris. Faktor yang mempengaruhi terutama adalah kemiringan dasar sungai, morfologi, debit aliran, karakter material atau konsentrasi material. Yang jelas, yang berikutnya adalah sangat dibutuhkan resolusi dam atau topologi yang sangat detail di sini karena sangat berpengaruh terhadap model yang dihasilkan. Dan ya, sabu dam efektif untuk mengatasi debris flow. Hal ini karena memperlambat aliran sungai dan mengurangi kemiringan sungai. Dari presentasi, boulder morfologi sangat signifikan membelokkan aliran debris flow yang mempunyai fungsi seperti deflection wall atau training wall. Kasus debris flow di muka payung, konsentrasi 0,4 dengan waktu 420 detik, hasil sumber sesuai dengan kondisi di lapangan. Nah, berikutnya nanti akan disampaikan oleh Pak Yohandi nanti mungkin dengan metode yang berbeda. Kebetulan kami juga melakukan waktu itu terjadi pasca gempa Palu, terjadi longsor di bagian hulu di sana. Kemudian ancamannya pemukiman di daerah Koi ini. Nah, yang jadi masalah kan kemarin kejadian lagi ada rumah-rumah pada terendam longsor. Udah semenjak kejadian itu udah 2 kali kejadian di daerah Koi. Mungkin dari saya itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih presentasi dari Pak Sumaryono. Menarik ini untuk modeling aliran bahan rombakan menggunakan Kanako ini. Jadi boleh nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan langsung dinyalakan mic-nya atau bisa lewat chat room, bisa. Ini gambar, ini video
salah satu contoh aliran bahan rombakan di Kecamatan Salem, di Desa Pasir Panjang, Brebes. Ini menarik juga mungkin, Pak. Jadi, saya ingin membuka pertanyaan mungkin, Pak. Jadi, kira-kira kalau menurut Bapak atau PVMBG, jenis sabodam yang paling cocok itu gimana, Pak? Apa faktor untuk memilih jenis sabodam itu, Pak? Mungkin pertanyaan pembukanya itu, Pak, mungkin, Pak. Ya. Boleh yang lain silahkan. Baik, sebenarnya kan tipe sabodam itu ada tiga, Mas. Ada screen, Pak. Iya, Pak. ada screen yang model screen itu, kemudian ada slit, ada closed dam. Nah, kalau yang banyak yang material batangnya itu biasanya dia banyak menggunakan screen sabodam. Karena kadang-kadang debris flow atau aliran bahan rombakan itu banyak yang ada juga yang kayu-kayu itu. Dia diterap dengan menggunakan screen sabodam. Screen. Kemudian lebar screennya biasanya itu kalau diameternya 3 atau dia lebar screennya itu 2 kali diameter maksimum yang ada di situ. Misalnya kita survei di daerah banyak batu boulder dengan diameter 2 meter, ya lebar screennya itu per screennya itu sekitar 4 meter. Dengan asumsi bahwa ketika terjadi material yang bergerak bersama terjadi blocking di situ. Itu disimulasikan di laboratorium di Erosion Control Laboratory di Kyoto University. Kemudian kalau yang close sabodam itu karena kebetulan dulu waktu di Jogja itu banyak dikomplain masalah close sabodam tertutup karena erosi yang di bawah menjadikan erosi di bagian bawah semakin meningkat karena sedimennya tertangkap semua di bagian atas sehingga tergantung kondisi juga sih kalau memang erosinya sangat tinggi di bagian bawah ya bisa menggunakan tipe celah tadi slit sabodam. Itu aja Mas. Semuanya efektif, tapi harus bisa disimulasikan dulu, didekati dengan simulasi dulu. Baik Pak, terima kasih. Ini lanjut ada pertanyaan dari Lia Rosli. Jadi dari gambar presentasi Bapak tadi, area hazardnya hanya di depositional zone atau di area depositional. Kemudian bagaimana kalau elemen resikonya itu terletak di flow track-nya Pak atau di midstream channel-nya Pak? Bagaimana buffer zone yang akan kita assign di situ Pak? Dan bagaimana memvalidasi area bahaya di midstream atau di flow track itu Pak? Baik, yang menjadi bahaya di debris itu sebenarnya kan di daerah deposition zone-nya karena di daerah itu biasanya landai, kemudian banyak pemukiman di bawah. Kecuali kalau di daerah yang atas itu berarti kan dia ada kalau yang sungai kan ada channelnya, ada channel dan itu kalau di Indonesia kan sebenarnya udah ada aturan tentang sepadan sungai. Itu yang harus disepakatin di situ. Yang kemudian umumnya selain itu dia di bagian atas kan juga kawasan lindung sebenarnya. Yang jadi masalah sebenarnya kalau yang di sini adalah di deposition itu karena di daerah aluvial itu yang jadi konsentrasi pemukiman yang padat. Kalau yang di satu dimensinya ya karena itu di sepadan sungai ya ikutin aturan batas sungai aja menurut saya. Sepadan sungai gitu. Atau bisa juga kalau simulasi-simulasi yang lainnya juga pasti yang keluar adalah yang kemungkinan yang delineasinya adalah delineasi di daerah deposition area tersebut. Itu dari saya. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Benihsan. Ini mengenai output file dari pemodelan Kanako atau Orange ini, apakah bentuknya nanti dalam bentuk vektor atau raster, Pak, sehingga dapat diintegrasikan dengan software lainnya, seperti itu, Pak. Yang di Kanako sendiri adalah outputnya dia
dia masih waktunya bukan vektor sih, masih raster sih Pak. Raster. Kalau RAM nanti Pak Yohandi mungkin bisa jawab sekarang. Untuk RAM kalau di aku masih raster. Oke, saya sedikit menambahi untuk output yang RAMS. Jadi untuk RAMS itu pada dasarnya nanti hasilnya berupa raster, tapi dari raster itu nanti kita bisa untuk zona kelandaannya itu dalam bentuk SAP. Jadi bisa langsung di kompilasi atau diterapkan di ArcGIS terutama atau di GIS yang lain. Jadi sangat karena RAMS ini kan sudah sudah lebih modern kan. Jadi ekspor file-filenya itu lebih mudah dan bahkan tampilan animasinya pun juga bisa diekspor dengan lebih mudah dari RAMS. Gitu. Baik, Pak. Ini pertanyaan selanjutnya dari peserta. Pertanyaan ketiga dari peserta ini, Nur Hidayat dari BPPT ini. Jadi kalau model ini triggernya itu kombinasi dari gempa dengan curah hujan itu bersamaan, triggernya 2 langsung berjalan. Itu bagaimana, Pak? Kemudian parameter untuk membentuk volume debris ini apakah digunakan juga investigasi bawah permukaan untuk mendapatkan volume debrisnya, Pak? Seperti itu. Oke, untuk yang triggernya kebetulan yang software ini tidak memperhatikan gempa, Mas. Tidak hanya curah hujan atau hidrograf atau dari volume dari material yang akan dimodelkan. Jadi gempanya tidak masuk di sini. Kemudian untuk parameter untuk menghitung volume debris yang digunakan kalau di daerah yang channel tadi ya otomatis kita harus memperkirakan overflow bed materialnya, mengukur volume di sungainya, kemudian kalau ada potensi longsornya volume dari longsor tersebut kita hitung di situ perkiraan volumenya. Artinya tentunya ada investigasi dengan tambahan investigasi bawah permukaan akan semakin bagus untuk menghitung volume yang ada. Mungkin itu Pak jawaban saya. Jadi ini pertanyaan udah 3, tapi waktu kita masih cukup untuk menambah pertanyaan, masih ada 15 menit lagi untuk sesi pertama, jadi saya lanjutkan untuk sesi tanya jawabnya. Ini dari Jeffrey, ingin bertanya mengenai zona red zone 10 derajat tadi Pak, yang dari usulan dari JICA tadi, dari Centerline, pada aluvial itu, apakah berlaku untuk volume debris flow yang fluktuatif Pak? Seperti itu Pak. Pertanyaan dari Jeffrey. Nah, itu kan berdasarkan dari kejadian, survei dari banyak kejadian yang ada di Jepang, kemudian dia menyimpulkannya. Otomatis dari situ udah diperkirakan untuk yang sangat berbahayanya itu yang di 10 derajat tersebut. Kemudian pertanyaan berikutnya apa tadi, Mas? Pertanyaan berikutnya, apakah yang tadi, zona hazard yang 10 derajat tadi, apakah berlaku untuk volume debris flow yang sifatnya fluktuatif, Pak? Karena dia standar, otomatis belum kami gunakan, tapi kalau di sama JICA udah digunakan tuh untuk yang kipas aluvium, terutama yang dilihat adalah aluvial fan-nya dulu, daerah-daerah kipas aluvial yang potensi debris dulu. Untuk itu yang digunakan untuk daerah fluktuatif otomatis ya. Kalau dengan model otomatis akan lebih berbeda lagi. Tapi kalau itu hanya topografi otomatis ya dia tidak memperhatikan debris yang fluktuatif tadi, hanya atas dasar banyak kejadian disimpulkan bahwa yang 10 derajat dari centerline itu yang sangat bahaya di situ. Kalau dengan model otomatis hasilnya akan berbeda, akan semakin sebaran di depositionalnya akan semakin banyak. Jadi kalau volumenya semakin banyak, otomatis bentukan kipasnya akan semakin besar tentunya. Itu Pak. Baik Pak, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya ini, dari pengalaman lapangan atau studi orang lain, berapa persen sih perbandingan antara material padat, bahan rombakan, dan cair itu untuk membentuk aliran bahan rombakannya Pak? Kemudian, pertanyaan keduanya, parameter-parameter apa yang bias digunakan untuk memetakan zonasi debris flow ini Pak, untuk menentukan tadi zona tinggi, sedang, ataukah rendah. Dari situ apakah BPMBG sudah punya peta khusus untuk debris flow ini, atau masih
gabung dengan peta kerentanan gerakan tanah, Pak? Baik, kalau melihat dari studi literatur ya, itu kalau Farnes kalau nggak salah itu dia 20% material yang material kerikil sampai kerikil ke atasnya itu lebih dari 20% itu dikatakan debris flow. Itu komposisi materialnya ya, otomatis airnya juga komponen airnya banyak, tapi ada komponen material dari kerikil yang lebih besar dari kerikil tadi, ukurannya itu masuk debris flow. Sementara kalau yang kemudian materialnya tentunya dia bersifat non plastis juga untuk debris flow, itu bukan material yang plastis atau indeks plastisitasnya sangat rendah untuk debris flow. Kemudian parameternya ya tentunya utamanya tadi adalah kita harus mempunyai data hidrograf kalau itu di channel. Kemudian kalau dia di longsoran yang berubah menjadi aliran, ya kita harus bisa memperkirakan volume dari material longsor tersebut. Kemudian ada parameter lagi ya yang tidak kalah penting adalah dam atau topografi. Kalau semakin detail otomatis akan semakin bagus model yang digunakan. Di samping itu dam konsentrasi dari debris kita bisa menghitung menggunakan formula Takahashi tadi. Nambahin dikit. Ya, mungkin Pak Iwan dia nambahin juga. Ada tadi yang terkait komposisi material ya antara yang padat dengan yang cair. Sebenarnya ini juga salah satu problem di debris flow karena variasi dari debris flow itu sangat beragam kalau kita melihat dari komposisinya. Makanya terminologinya itu sangat beragam. Jadi ada debris flow, ada mud flow, ada hyperconcentrated flow. Ya kan? Itu kan sebenarnya cuma yang membedakan adalah di komposisinya dan jumlah komposisinya. Jadi itu pun yang membuat kami kesulitan saat melakukan simulasi juga karena kita ingin membuat simulasi seperti apa itu kan juga perlu dipikirkan, ya kan. Nah, kadang-kadang kita memperhatikan dari pendapatnya seperti apa, kemudian kejadian histori debris yang masa lalu, yang itu yang jadi dasar kita menjadi untuk mensimulasikan sebuah aliran debris mungkin itu. Tambahan ya, kalau untuk yang di petanya sebenarnya masih gabung, cuma metodenya kita belum, itu masih judgement semua, masih judgement yang peta aliran bahan rombakan atau disebut banjir bandang di situ ada digabung dengan peta kerentanan gerakan tanah, itu masih gabung. Cuma kalau yang peta kerentanan gerakan tanah sendiri sudah ada standarnya, kita sudah punya SNI, jadi semua bisa memetakan. Cuma yang debris ini yang belum ada standarnya. Mudah-mudahan perlu masukan dari berbagai pihak sih, karena ini kejadian yang paling sangat membunuh sih kalau untuk tipe longsoran debris ini. Tipe debris ini sangat banyak korban. Mudah-mudahan perlu ya dengan akademisi, BPMBG dan dengan yang lainnya untuk membuat standar ini akan menjadi sangat menarik sebenarnya, karena memang standarnya belum ada di sini. Mungkin dari saya itu. Baik, mungkin ini ada penanya-penanya tadi yang mungkin ada tambahan-tambahan mengenai pertanyaannya atau ada klarifikasi lagi mengenai pertanyaan-pertanyaan dari penanya tadi. Silahkan dinyalakan mic-nya. Bisa langsung ditanyakan langsung ke peserta. Tanyakan langsung ke narasumber. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi dari penanya yang sebelumnya, ini saya lanjutkan pertanyaan terakhir dari sesi pertama ini dari Pak Yudi Darlan. Jadi, apa ada kasus contoh debris flow di sekitar pesisir yang kemungkinan berkaitan dengan coastal hazard atau tsunami? Kemudian bagaimana hubungan besar butir sedimen dengan slope terhadap threshold debris flow tersebut, Pak? Apakah ada contoh kasus debris flow di sekitar pesisir yang kemudian berkaitan dengan coastal hazard atau tsunami? Kalau yang tsunami itu pernah ada, tapi bukan debris flow sih. Dia longsor aja, longsor memicu tsunami. Beberapa kali yang debris flow yang memicu tsunami
setahu saya belum pernah ada. Kalau longsor yang memicu tsunami pernah ada di Nusa Tenggara Timur, pernah. Kemudian kalau longsoran-longsoran yang bawah laut ya banyak lah kemarin. Cuma yang dari atasnya sendiri, kalau nggak salah di Nusa Tenggara Timur yang pernah terjadi. Cuma kalau yang debris flow memicu tsunami ini saya belum membaca literaturnya mungkin, atau belum nemu. Nanti kalau saya nemu saya informasikan. Kemudian hubungan besar butir sedimen dengan slope terhadap threshold debris flow. Hubungan besar butir sedimen dengan slope terhadap threshold debris flow. Nah, sebenarnya besar butir kemudian karakteristik material ini sangat berpengaruh terhadap konsentrasi debris flow tersebut. Kemudian kalau slope-nya semakin curam, otomatis semakin potensi semakin tinggi, kemudian debris flow-nya tidak akan semakin luas. Semakin cair akan semakin luas. Jadi hubungannya di situ, Pak. Besar butir sedimen itu kaitannya dengan konsentrasi sebenarnya. Dan karakteristik lain tentunya, tidak hanya besar butir aja, kaitannya dengan konsentrasi dari material debris flow tersebut. Jadi threshold debris flow ya kalau di model umumnya dengan menggunakan hidrograf, kemudian atau dari kalau di RAM dengan menggunakan block release. Block release itu jumlah volume longsor yang ada. Kemudian konsentrasinya yang sangat berpengaruh tentunya. Konsentrasi dari material. Kalau di RAM terminologinya mu beda. Kalau di Kang Aku pakai konsentrasi ya. Kalau di RAM beda terminologi. Tapi intinya sama aja sih. Itu karena cuma terminologi aja yang berbeda. Bapak, terima kasih. Jadi dari jawaban dari Pak Sumaryono tadi menutup sesi pertama kita. Apabila masih ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, akan kita lanjutkan di sesi kedua dan ada pertanyaan gabungan nanti di sesi keduanya. Jadi kita lanjutkan presentasi dari narasumber kedua kita. Itu dari Pak Yohandi, sama juga dari PVMBG yang duduk di sebelahnya Pak Sumaryono sekarang. Jadi Pak Yohandi ini, beliau lahir di Magelang, tahun 1989, tanggal 29 Mei. Kemudian melakukan studi S1-nya di Teknik Geologi Universitas Gadjah Mada. Dan sekarang menjadi staf mitigasi gerakan tanah di Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Badan Geologi. Apabila nanti ingin berkonsultasi detail mengenai teknis bagaimana simulasi RAMS dilakukan, silakan menghubungi langsung dengan kontak atau email yang ada di layar. Bisa pakai WhatsApp ataupun pakai email dari ISDM ataupun email Gmail-nya. Dan silakan Pak Yohandi untuk melakukan presentasinya, paparannya. Mana nih, Mas? Sebentar ini. Ya, ini kan dari ini kan. Udah tadi. Udah sharing kan? Enggak ada. Udah di situ tinggal sharing aja. Kan udah sharing. Belum. Kan yang lanjutin aja. Belum ya? Masih apa dulu berarti? Sebentar ya Mas, ini ada kesalahan di sini. Saya keluar dulu sebentar ini. Tes. Sudah masuk suaranya ya? Meneruskan apa yang sudah
dipresentasikan oleh Pak Sumaryono. Jadi intinya adalah sharing tentang aplikasi-aplikasi atau simulasi-simulasi yang pernah kami lakukan yang menggunakan aplikasi yaitu RAMS. Baik. Jadi apa itu RAMS? Jadi RAMS itu atau Rapid Mass Movement Simulation adalah sebuah perangkat lunak atau software yang digunakan untuk pemodelan numerik dinamik yang awalnya didesain untuk pemodelan longsoran salju, yang kemudian semakin berkembang untuk pemodelan aliran massa yang lain seperti lahar dan juga aliran debris. Nah, RAMS ini mirip dengan Kanako, jadi dia menggunakan model kontinum. Di sini di RAMS dia menggunakan aliran fluida volumisam yang berdasarkan dari aliran fluida volume yang menjelaskan aliran debris sebagai hidrolika berdasarkan kedalaman rata-rata model kontinum. Nah, ini persamaan yang digunakan di RAMS. Jadi kalau di RAMS ini dia membagi friksinya atau resistasi friksinya menjadi dua, yaitu ada dry column type friction atau mu yang berskala dengan tegangan normal, atau yang kalau di Kanako itu dia mirip dengan konsentrasi, dan juga viscous turbulent friction atau C. Nah, yang dituliskan seperti di slide persamaannya. Yang kemudian semakin berkembang di versi RAMS yang 1.6.2 dengan menambahkan kohesi. Kemudian dalam membuat simulasi menggunakan RAMS, ada beberapa parameter yang dibutuhkan. Yang pertama adalah DEM dan ortofoto. Jadi DEM ini sangat penting dan utama karena menjadi dasar atau base untuk di mana aliran itu akan aliran debris yang akan kita simulasikan. Dan DEM ini bisa digunakan juga sebagai tampilan untuk 3 dimensinya. Sedangkan ortofoto itu bisa digunakan untuk visualisasi 2 dimensi dan juga memudahkan kita dalam menentukan titik awal atau titik inisiasi suatu aliran yang akan dimodelkan. Yang kedua adalah input inisiasi titik awal aliran. Nah, ini juga penting karena seperti kita tahu bahwa titik kejadian di sebuah aliran bahan rombakan atau debris flow bisa di mana saja, dan kita perlu mengidentifikasi kira-kira titik-titik mana yang potensial terjadi sebagai awal untuk terjadi aliran. Nah, biasanya salah satu contoh yang bisa diterapkan yaitu dengan melihat pola pengalirannya. Jadi biasanya di pertemuan titik-titik anak-anak sungai yang cukup menjadi satu di bagian hulu itu bisa dijadikan salah satu titik atau awal di mana dia akan dialirkan. Kemudian input volume ini juga penting karena menentukan besarnya material yang akan disimulasikan. Kemudian tadi ada input friksi, mu dan C, juga massa jenis batuannya, kohesi, dan juga debit. Nah, untuk debit ini digunakan untuk yang model menggunakan hidrograf. Tadi seperti yang sudah saya sedikit jabarkan bahwa aliran debris ini komposisinya sangat beragam, jadi yang sangat cair sampai sangat pekat itu bisa ada kemungkinan menjadi seperti itu. Nah, di dalam RAMS, dalam kita mensimulasikan itu sangat bergantung dengan tadi friksinya, yaitu mu dan C. Dan perlu untuk dilakukan kalibrasi tertentu untuk kita menentukan nilai friksi yang akan diterapkan di dalam sebuah set skenario yang akan dimodelkan. Nah, untuk RAMS sendiri nilainya itu bervariasi. Jadi biasanya untuk yang kita anggap granular flow atau yang kita anggap pekat itu sekitar dari 1 sampai 200, dan untuk yang turbulent atau mud flow itu dari 200 sampai 1000. Sedangkan untuk yang mu tadi itu dari yang 0,1 sampai 0,4. Jadi kalau di RAMS dari modulnya tuh dijelaskan bahwa untuk angka lebih dari 0,4 itu tidak menghasilkan hasil yang tidak memuaskan. Nah, ini tadi berkaitan juga dengan titik inisiasi dari RAMS. Jadi di dalam RAMS mereka menggunakan release information seperti yang sudah disebutkan oleh Pak Sumaryono juga. Ada 2 cara. Yang pertama adalah block release dan yang kedua adalah input hidrograf. Nah, untuk block release, jadi sederhananya kita hanya perlu membuat poligon. Kalau di software-nya kita membuat poligon atau blok bebas, terserah, tergantung seberapa besar area atau blok yang akan kita simulasikan. Jadi seperti di gambar terlihat, ya kita tinggal membuat
poligonnya. Nah, kemudian dari blok ini dia akan didapatkan luas. Nah, biasanya volumenya itu didapatkan dari luas tadi yang kita kalikan dengan tebal yang kita estimasikan. Dan biasanya di Ramsey itu sudah otomatis itu. Jadi kita tinggal letakkan tebalnya berapa, nanti dia bisa menghitung. Jadi kita bisa memperkirakan berapa sih volume yang akan kita modelkan. Yang kedua adalah hidrograf. Jadi hidrograf kan menggambarkan hubungan dari debit dengan waktunya. Nah, kalau kita mempunyai data hidrograf yang cukup lengkap dari sebuah aliran sungai atau mungkin dari data curah hujan, itu bisa kita masukkan di dalam input di Ramsey. Di dalam itu ada kira-kira 10 poin yang bisa dimasukkan, dan sangat baik jika untuk diterapkan untuk tadi debit flow yang bertipe kanal atau canalized debit flow tadi yang untuk yang block release itu sangat baik diterapkan untuk tipe yang hillslope atau tipe yang avalanche atau longsor yang berkembang menjadi aliran bahan rombakan. Nah, jika kita tidak mempunyai data yang baik, jika kita tidak mempunyai data hidrograf yang lengkap atau tidak ada sama sekali, di RAMS itu memberikan opsi yaitu simple hidrograf. Jadi sederhananya kita hanya menentukan berapa estimasi total volumenya, kemudian debitnya juga, Qmax-nya, dan juga kecepatan awalnya. Nah, di dalam menggunakan input hidrograf kita perlu juga menentukan arah awal kemana aliran akan dialirkan. Nah, di RAMS kita menentukan besarnya seperti yang digambar di sini. Dari sumbu X kita tarik ke arah kiri. Nah, misalkan kita ingin membuat aliran di sini ke arah barat daya, nah, maka kita tarik sekitar angka 160 derajat. Nah, kita selanjutnya masuk saja ke beberapa studi kasus yang pernah kami lakukan. Jadi ada 3 yang sekiranya bisa kami share di sini, yaitu yang pertama Banjir Bandang Sambelia, yaitu di Lombok Timur, kemudian yang di Poi Sigi, dan yang ketiga adalah di Sentani, di Papua. Jadi yang pertama adalah di Sambelia di Lombok Timur. Jadi ini dilakukan pada tahun 2017. Jadi kenapa kami melakukan kajian ini? Karena dari data historikalnya, dari data kejadian masa lalunya, dari 10 tahun terakhir, dari tahun 2006 hingga sekitar tahun 2017, banyak sekali kejadian banjir bandang. Di sini banjir bandang ada yang debit flow, ada yang flash flood, dan kejadiannya sebenarnya di daerah-daerah yang saling berdekatan. Di Belanting, di Sugihan, di Obel-Obel, kemudian di beberapa sungai, dan dampaknya rata-rata selain ada orang yang meninggal, juga ada banyak rumah yang tersapu. Kemudian yang paling sering adalah membuat jalan atau jembatan terputus, sehingga beberapa desa terisolasi. Lanjut. Ya, ini lokasinya Sambelia. Jadi Sambelia itu di Pulau Lombok, di bagian timur lautnya, di sini, di bagian timur laut. Nah, dari peta hillside, itu kita bisa mengidentifikasi tipikal kipas-kipas alveolar yang terbentuk, yang pernah ada, yang terbentuk pada masa lampau. Dan dari peta-peta ini kita bisa mengidentifikasi, yaitu ada sekitar 3 yang besar, yaitu di Kokok Padamakan, Kokok Nangka, dan Kokok Sambelia. Jadi Kokok ini itu bahasa lokal Lombok, yang artinya adalah sungai. Nah, kita bisa melihat bahwa dari hillside itu terlihat kipas alveolar yang sangat luas dan sangat besar. Nah, ini yang kita tentukan, yang ingin kita simulasikan di dalam sebuah model. Nah, kemudian dari geologinya, daerah kajian kita ini itu masuk dalam lava, breksi, dan tuf yang merupakan hasil kegiatan Gunung Api Pusuk dan Nangi, dan juga Rinjani. Nah, di lapangannya itu dari kelompok batuan gunung api yang tidak terpisahkan itu, ya kami menjumpai bagian-bagian saja. Jadi ada, ya kita tunjukkan endapan banjirnya, endapan alveolanya juga, kemudian di atasnya juga ada jatuhan piroklastik, dan ini sangat beragam. Semakin ke hulu juga ada juga kita ketemu beberapa masalah lain seperti awan panas dan lain yang itu juga kejadian masa lampau.
Kemudian ini beberapa gambaran di lapangan. Nah, jadi yang foto yang pertama yang di atas ini di Kokok Nangka. Jadi terlihat bahwa ada kontras morfologi sangat tajam. Jadi di bagian hulu di sini sangat terjal. Elevasi juga lebih dari 20 derajat. Nah, semakin ke hilir dia sungainya ini kalau musim kemarau dia kering. Seperti ini, sangat kering. Tetapi jika musim hujan ini ya yang dari kering ini bisa menjadi daerah dataran banjir gitu kan, dan sangat luas. Dan ini panjang lebar sungainya sangat luas, jadi sangat sekitar 100 meter lebih. Jadi memang benar-benar cukup luas. Nah, ini yang materialnya sendiri juga material endapan air yang habis atau banjir bandang pada masa lalu. Nah, kemudian di atasnya, di bagian arah ke hulunya, kita menemukan juga melihat ada dam yang pernah dibangun, yang ada sampai sekarang. Nah, dam ini dibangun dari informasi masyarakat, dibangun setelah kejadian banjir bandang tahun 2006. Dan sampai sekarang juga masih berfungsi cukup efektif. Yang ketiga, ini di daerah Sambalia, jadi di daerah yang tadi kita lihat dari daerah Kipas Alvia, ternyata memang di lapangannya, di sepanjang dataran yang luas itu, kita menjumpai banyak sekali bongkah-bongkah, gravel, batu-batu sangat terjebak acak. Yang kita lihat ini sebagai bukti bahwa ini memang material endapan banjir bandang pada masa lalu. Nah, ini kemudian di bagian dulu di Kokok Pademangan kita jumpai juga yang tadi disebut oleh Mas Marion juga mungkin yang movable bed. Jadi hasil dari longsoran di tepi-tepi sungai yang kemudian mengisi sungai yang bisa jadi nanti menjadi material yang akan terbawa oleh si debris ini. Nah, kemudian kita masuk ke pemodelannya. Jadi untuk yang bisa melihat tadi idenya adalah kami ingin mengetahui jadi bagaimana kalau kita mempunyai volume tertentu yang kemudian kita gelontorkan sejauh mana endapan ini akan berhenti gitu kan. Kemudian kita membuat ketetapan, jadi volumenya kita membuat 1 juta sampai 3 juta. Jadi kita memperhatikan panjang dan lebar sungai yang kita juga kalikan dengan tebal. Jadi kita estimasikan berdasarkan juga panjang, lebar dan tebal sungai. Kemudian kita tarik 0,01. Pada saat itu kita anggap kita ingin memodelkan yang encer. Kenapa? Karena kalau kita membuat yang pekat, jadi alirannya akan berhenti di tengah jalan, jadi sangat-sangat pendek. Jadi padahal kita ingin mengharapkan sejauh apa sih. Jadi kita memang membuat model yang sangat-sangat encer gitu. Dan kemudian C-nya kita tarik sekitar 700 dan kohesinya kita anggap cohesionless atau kosong. Dan debitnya kita dapat Qmax-nya dari penelitian Hidayani tahun 2015 sekitar 2.200 kubik. Nah, dari hasilnya sebenarnya normal ya. Maksudnya normalnya ya semakin besar volume maka landanya juga akan semakin panjang. Tapi yang unik atau yang bisa kita tarik dari sini adalah bagaimana pola dia bergerak. Jadi dari sini kita tahu bahwa selain dia mengikuti pola sungainya, nah kita bisa mengetahui di mana dia pecahnya tuh di mana, pecah awalnya tuh di mana. Seperti tadi yang Mas Marion bilang untuk yang kipas aluvialnya atau zonasi posisinya. Nah, dari sini kita bisa melihat perubahannya dan kita bisa mendelineasi ya zona-zona yang landanya sejauh mana dari situ. Itu yang bisa menarik. Dan di sini terlihat bahwa memang hampir semuanya membentuk kipas aluvial yang cukup besar. Dan panjangnya juga sampai beberapa ada yang sampai ke laut ya karena dia memang ke laut. Dan panjangnya di sini sungainya juga sekitar 5 sampai 6 km. Nah, ini sini adalah hasil jumlah panjang maksimum dan luas landaannya, hasil dari pemodelannya kita lihat seperti tadi yang sudah saya sebutkan. Kemudian hal lain yang ingin kita lihat adalah kita punya peta aliran bahan rumbakan yang terintegrasi dengan peta sikat kita yang sudah publish. Tapi peta debris ini atau peta aliran bahan rumbakan ini seperti yang tadi sudah disebutkan dibuat pada waktu yang senior kami dengan menggunakan metode yang mungkin masih belum baku, masih profesional, istilahnya adjustment lah, masih adjustment. Nah, dari hasil tarikan peta aliran bahan rumbakan yang lama ini
terlihat bahwa yang seperti di sini cenderung tidak kalau kita cenderung lurus, jadi tidak mengikuti morfologi sungai. Mungkin juga karena mungkin dulu kan damnya juga belum update seperti sekarang ya, masih topografi yang masih kasar, jadi bisa dimaklumi sih. Nah, dengan menggunakan RAMS kita bisa bisa memvalidasi dan juga sedikit mereduksi hal-hal itu. Jadi kita lihat kalau di RAMS itu kita alirannya itu akan jauh lebih bagus, lebih terlihat lebih tegas menurut ini, dan bentukan kipasnya itu juga lebih bagus, lebih real. Di sini kita lihat bentukannya sangat menunjukkan karakter dari sebuah aliran dari debris flow. Oke, jadi kira-kira ini sebenarnya merupakan proyek awal saat kami menggunakan RAMS tahun 2017. Jadi masih belum banyak variasi yang kami lakukan. Jadi pada saat itu kami hanya ingin kalau membandingkan dengan peta aliran bahan rombakan yang ada. Jadi gimana sih kalau dengan simulasi hasilnya seperti apa sih perbedaannya. Jadi memang kalau dengan simulasi ya hasilnya lebih bagus, jadi lebih kelihatan lebih nyata lah gitu. Kemudian yang kedua adalah studi kasus yang di POI, Sigi, Sulawesi Tengah. Jadi tadi sudah disebutkan oleh presentasi Pak Mariono bahwa kejadian di POI, Sigi ini itu dipicu oleh gempa bumi, gempa Palu 7,4 skala Richter tahun September 2018. Nah, POI sendiri di sini itu kalau dari Palu sekitar 30-an kilo lah. Dulu tuh sekitar 2 jam kalau dari kota Palu. Nah, kalau dari geologinya ya, dia di sini merupakan bagian dari batuan terobosan granit. Jadi memang di lapangan kita jumpai memang lapukan-lapukan granit ya, dan memang masih kelihatan butir-butir yang kasar-kasarnya itu. Nah, ini kondisi di lapangannya waktu itu. Tadi juga beberapa sudah disinggung oleh Pak Mariono. Jadi jujur pada saat itu ini sebenarnya kita awalnya tidak kesini pada saat itu, cuma kita awalnya adalah untuk menginventarisir longsoran yang terjadi akibat gempa di Palu itu. Cuma pada saat itu tiba-tiba kami dihubungi oleh BPBD setempat itu, dan juga BNPB ya, karena pada saat itu juga bencana nasional, bahwa ada info longsor besar yang berpotensi menjadi banjir bandang. Setelah di lapangan kita cek, ternyata memang buat saya sendiri ini memang mungkin salah satu yang paling besar ya yang pernah saya lihat di lapangan secara langsung, bahwa ini kita lihat sendiri bahwa si longsorannya itu kalau dari hasil perhitungan dari kita estimasi dari drone juga itu sekitar lebar 340 meter sampai panjang hampir 950 meter. Nah, yang menjadi masalah adalah arah si longsoran ini itu langsung muka ke muka dengan desa POI, benar-benar di depannya gitu. Nah, ini yang membuat masyarakat itu ya khawatir, panik, takut kalau kejadian ada banjir bandang, karena dari info masyarakat juga bahwa banjir bandang ya sering terjadi di situ dari beberapa waktu selama masih itu mereka. Meskipun dari info juga sejauh yang saya dengar tidak sampai menimbulkan korban jiwa, tapi kan ada ketakutan yang beredar di masyarakat. Nah, dari situ kan kami berpikir apa sih yang bisa kami lakukan untuk mensiasati hal ini. Nah, salah satunya yaitu dengan pemodelan membuat simulasi aliran debrisnya. Nah, untuk membuat simulasinya ya kita pertama membuat delineasi dulu area dari longsorannya. Kita pakai drone, jadi waktu kita ke lapangan kita naik, tapi nggak sampai ke daerah melalui jalur sungainya, kita menyisir lewat pegunungannya dari atas, kita terbang drone, kita petakan sedikit, kita bisa mendelineasi luasan dari si longsoran ini. Nah, dari situ kita bisa dapat volumenya dengan membuat estimasi tebalnya sekitar ya hampir 3 juta kubik. Kemudian kita tetapkan densitasnya, mu-nya juga. Nah, di sini kita mencoba variasikan
dari 0, sampai 0,3. Jadi kita ingin melihat variasi-variasi yang ada seperti apa hasilnya. Dan juga sama C-nya kita variasikan juga dari 500 sampai 700, dan kita ambil yang di tengahnya lah, tidak terlalu pekat, tidak terlalu encer. Dan kuasi juga kita, maksudnya 3 produk itu juga di lapangan sulit sekali untuk dan waktu juga yang terbatas, jadi tidak sempat mengambil jauh lebih banyak. Dan hasilnya terlihat bahwa variasi mu dan C itu pengaruhnya sangat terlihat di sini. Jadi ternyata kalau kita menggunakan variasi mu, ternyata semakin rendah mu itu perubahan landaannya, zona landaan itu jauh lebih lebar. Jadi semakin tinggi mu-nya akan semakin pendek dan lebih tidak terlalu jauh landaannya. Tetapi jika variasi Z-nya itu berpengaruhnya tidak di zona landaannya, tapi di kecepatan dan juga tinggi alirannya dan juga tekanannya. Jadi ini kira-kira dari salah satu contoh yang simulasinya kira-kira seperti ini. Jadi untuk yang POI ini kami menggunakan book release, jadi tidak menggunakan data debit. Jadi terlihat kalau dia block release, dia langsung jadi seperti blok yang turun dan langsung mengikuti topografinya. Nah, di sini kita dapatkan jalur alirannya dan juga landaannya, kipasnya di sini. Nah, tadi ini hasil tadi, simulasi yang sudah saya sebutkan tadi, bagaimana pengaruh mu dan C terhadap simulasinya. Jadi, ya intinya, tadi seperti yang saya sebutkan, memang mu-nya itu sangat berpengaruh. Jadi, kita merubah mu itu, zona landaannya akan langsung berubah secara signifikan. Tapi kalau ingin melihat bagaimana pengaruh kecepatan dalam itunya, kita bisa membuat variasi di C-nya. Nah, dari hasil tadi beberapa variasi, kita ambil yang paling terburuk lah, ambil yang worst case scenario, untuk kita terapkan dalam sebuah peta potensi. Sebuah peta potensi yang berombakan. Nah, dari hasil tadi dari dalam situ, rasternya tadi, itu bisa langsung kita olah lagi, kita bisa jadikan SAP juga, dari menggunakan AGIS. Langsung kita bisa layoutkan juga sesuai keinginan kita sendiri. Nah, dari sini, terlihat memang ya si airannya memang kalau dia mengalir semua material itu turun, ya pasti akan sampai ke POI, membuat alveolen di POI. Nah, ini yang ingin kita coba buat peta potensi, dan juga nanti di sini kita membuat peta jalur evakuasinya. Jalur evakuasinya kalau nanti misalkan ya terjadi bencana atau si material turun, nah kira-kira bagaimana sih, apa yang harus dilakukan masyarakat? Nah, dari peta landasan ini kita lihat bahwa ini adalah rumah kepala desa waktu itu ya masuk di zona yang terkena kalau misalkan nanti itu turun. Padahal pada saat sebelum kami melakukan kajian, ini rumah kepala desa itu dijadikan sebagai rumah titik kumpul atau titik kumpul sementara evakuasi dari masyarakat. Nah, dari hasil itu kita membuat rekomendasi ya masyarakat untuk titik kumpulnya untuk lebih jauh. Jadi ada 2 opsi jadi untuk titik kumpulnya atau evakuasi. Yang pertama ke arah selatan, ke arah desa Pulu, desa sebelah. Jadi untuk masyarakat yang tinggal jadi di sini ada batas sungai ini kan. Jadi ini adalah ya zona aliran utamanya lah. Jadi kalau masyarakat yang bermukim di selatan batas sungai ini ya diharapkan untuk segera mengungsi ke selatan. Sebaliknya, jika masyarakat yang tinggal di bagian utara dari batas sungai itu langsung menuju ke desa Balungga, di sini ada lapangan yang dijadikan titik kumpul. Nah, hasil itu kita hasil simulasi, hasil kajian kita sosialisasikan ke masyarakat. Jadi waktu itu kami tidak sendirian tadi, bersama dengan masyarakat aparat setempat, lurah, camat, kemudian aparat pemerintah daerah, BNPB, BPD, TNI Polri. Jadi
kita menselesaikan hasil kajian dan mendiskusikan rencana tadi evakuasi seperti apa, bagaimana reaksi masyarakat, bagaimana titik kumpulnya harus di mana, itu yang dirapatkan bersama-sama oleh masyarakat. Dan reaksi warga juga sangat baik, mereka sangat antusias karena itu sangat berkaitan dengan nasib mereka. Jadi mereka mendengarkan dengan baik dan apa ya istilahnya berpartisipasi dengan baik. Jadi mereka memberikan ide, Pak, ini kalau ini baiknya gimana, ini sebaiknya gimana. Jadi Mas sendiri juga terlibat aktif dalam mitigasi ini. Oke. Ini yang ketiga, yaitu yang di Sentani tahun lalu. Jadi tahun lalu Maret 2019 itu terjadi banjir bandang di Sentani, Papua, yang dipicu oleh curah hujan sangat tinggi yang mencapai 235 mm dalam satu hari. Kemudian dari laporan BNPB dilaporkan yang meninggal ada 112 orang, kemudian 160 jiwa luka-luka, kemudian 79 hilang, dan hampir 10.000 orang mengungsi. Dan ratusan rumah juga rusak berat dan beberapa juga ada jembatan yang rusak. Jadi mirip dengan yang Wasior tahun 2010. Nah, kalau di Sentani, ini peta lokasi dan dari geosetnya, memang topografinya kita melihat ada pegunungan Cyclops di sini, yang langsung dia ke selatan itu langsung membuat lembah di sini, lembah, dan di sini ada Danau Sentani di sini. Jadi memang sangat pendek di sininya. Kemudian dari beberapa hampir sebenarnya saat itu di setiap jalur ini memang membuat jalur aliran banjir bandang, tetapi yang paling parah adalah di Sungai Kemiri dan Sungai Sereh yang saat itu jumlah yang meninggal cukup besar. Nah, dari pola pengeluarannya memang kita bisa melihat bahwa semua jalur air itu semua menuju ke arah Danau Sentani. Jadi semua air mengurai di Danau Sentani. Nah, yang di topografi itu dia sangat curam, lebih dari 18 derajat, ketinggian lebih dari 100 meter, dan di sini zona yang beralih ke landainya masih juga cukup terjal, 6-15 derajat. Kemudian di sini adalah bagian hilirnya dan bagian kalau tadi disebutkan zona deposisinya. Dan di sini juga ada Bandara Sentani yang lokasinya tidak terlalu jauh dengan di sini juga ada sungai yang melintas di sini, dan salah satu untungnya saat itu tidak sampai mengganggu aktivitas penerbangan. Nah, ternyata setelah kita amati lebih lanjut, yang memang Sentani itu batuannya atau geologinya memang dibangun di atas endapan material debris purba lah. Jadi di sini adalah kalau di peta geologi yang tahun 95 ini aluvium, tetapi aluvium ini adalah hasil dari rombakan dari pegunungan Cyclops. Di mana pegunungan Cyclops itu tersusun oleh batuan metamorf. Jadi ada skis, mika, genis, dan juga beberapa intrusi juga yang ada indikasi mineralisasi, dan juga ada banyak sekali jumpai rekanan dan patahan. Jadi memang Sentani dibangun di atas rombakan-rombakan material dari pegunungan Cyclops. Nah, di sini ini adalah satu kenampakan di lapangan. Jadi batu-batuan metamorf semuanya. Jadi yang biasanya kalau di Jawa kita mainannya ketemunya andesit. Di sini kita langsung berjumpa dengan yang skis, genis, yang kalau Jawa paling kita cuma di Bayat atau di Karangsambung. Kan. Di sini hampir semuanya itu adalah metamorf. Nah, kemudian di bagian tengah ini di Sungai Sereh itu kita menjumpai material-material fresh yang hasil rombakan yang kejadian banjir bandang kemarin. Jadi ini ukurannya seperti ini adalah material baru yang baru turun. Jadi kalau dan menurut warga itu sebelumnya ini tuh sungainya cuma kecil, di sini tuh cuma kecil aja gitu. Nah, ketika ada banjir bandang dia sekarang membuat jalur yang lebih lebar dengan bebatuan yang besar-besar. Nah, ini situasinya. Jadi saya tampilkan yang terdampak cukup parah saja, yang di Sereh dan Kemiri. Jadi ini kalau kita lihat, saya bikin penampang
di sini di tengah yang ya paling nggak menunjukkan perubahan morfologinya. Jadi memang di bagian ini memang yang kita anggap sebagai hulunya, hulu banjir bandangnya. Yang di tengah ini ternyata yang dia ternyata pecahnya di bagian tengah kalau di sini. Jadi di sini dan di bawah itu baru yang pemukiman yang terlandap banyak. Dan yang menarik itu juga bahwa material-material yang berukuran kasar atau yang bongkah gravel itu umum dijumpai dari hulu ini sampai ke sini. Sampai di ini ada jalan sini, jalan sini. Semakin ke bawah di lapangan kita tidak menjumpai batuan yang besar-besar. Jadi di sini tuh lebih banyak lumpur saja. Jadi aliran yang di sini itu perumahan-perumahan yang ada justru menjadi barrier dari material-material yang berukuran kasar. Contoh seperti yang ada di gambar ini adalah sebuah gereja yang tertimbun. Ini mungkin setengah sampai 1 meter dia menutup bagian depan gereja ini. Jadi ternyata alirannya itu cukup beragam. Jadi di bagian hilir ya kita temukan cuma lumpur saja dan mungkin beberapa yang berukuran lebih halus. Nah, kemudian dari kita juga menemukan penampakan bukti-bukti endapan yang purbanya. Jadi kalau ini di rumah sakit daerah di Sentani, ini lokasinya dekat juga dengan sungai. Nah, di situ juga, jadi dia dibangun juga dekat dengan bongkah-bongkah material yang masa lampau. Nah, di bagian bawah ini di sungai Kemberi kalau nggak salah, ini terlihat yang berwarna lebih gelap, ini adalah material-material endapan yang lama, sedangkan yang di sini adalah material yang baru. Jadi ya memang Sentani ini dibangun memang di atas material banjir bandang yang berubah. Nah, kemudian ini kenampakan di Sungai Sereh. Jadi ini saya tampilkan kenampakan dari atas dari drone, kemudian dibandingkan dengan tampak dari depan. Jadi memang terlihat bagaimana bagian hulunya dia longsor, kemudian di bagian bawah dia di sini terlihat beberapa saat itu juga sepertinya menutup jalur air dan menjadi banjir bandang yang karena terpecah material yang terpecah dan alami yang terpecah. Dan di sini kita lihat perubahannya juga bagaimana kipasnya itu morfologinya terbentuk seperti ini. Nah, yang unik juga ini sebenarnya aliran utama aslinya di sini sungai yang ini adalah di sini atau di sini. Nah, ini kita lihat di sini yang warna biru ini. Tapi di lapangan ketika dia material awal mengalir ternyata menutupi jalur ini. Jadi malah justru dia berbelok ke arah kiri. Seperti ini. Nah, di sini memang ada 2 sungai ya. Jadi bukan satu segmen tapi ada 2 sungai di Sereh ini. Di sini ada bagian yang cukup tinggi yang terpisahkan. Jadi satu ke arah kiri, satu arah kanan. Nah, sama di sini juga, jadi kalau dari hasil pengamatan drone ya, jadi zona landaan ini sebenarnya hanya yang teramati menggunakan drone, jadi ya ukuran-ukuran yang masih teramati lah. Jadi sebenarnya ya kalau dari material mat flow-nya ya sampai ke bawah, sampai ke Danau Sentani. Dan Danau Sentani pada saat terjadi banjir bandang itu juga permukaannya juga ikut naik. Jadi ketika danau naik, permukaan naik, dan sini juga ada tambahan input, jadi menumpuk di tengah. Jadi kenapa saat itu juga suasana kondisinya juga cukup parah. Nah, untuk yang Sentani ini kami mencoba membuat simulasi di Kali Sereh, karena saat itu kenapa kami melakukan ini? Jadi dasarnya saat itu sebenarnya ada informasi dari masyarakat yang khawatir karena ada info kalau di hulu Sungai Sereh itu masih ada longsor yang ada gitu, atau kalau istilah kita ya movable material tadi, material yang masih belum mengalir tadi gitu kan. Nah, ya kita cobalah meskipun ya dengan data yang apa adanya dengan Demnas, kemudian Demnas yang sebelum kejadian malahan ya kita coba masukkan dengan parameter yang dulu pernah kita buat, ya kan. Kita coba masukkan terapan di sini, gitu. Harapannya kita ingin tahu landaannya sejauh mana sih, dan juga
pengaruhnya juga terhadap bandara, karena bandara itu yang Sentani itu kalau dilihat dari atas itu jalur Sungai Seraya ini menuju ke sana. Jadi apakah alirannya kira-kira berdampak secara langsung atau tidak ke arah bandara itu? Jadi kira-kira seperti ini. Sangat tipikal sekali dari sebuah debris. Seperti origin tadi ada inisiasi, di sini pola alirannya, kemudian dia berkembang menjadi kipas aluvial di bagian bawah, di bagian hilir. Nah, ini kira-kira hasil simulasinya. Nah, hasil simulasinya kita coba overlaykan dengan hasil yang kita petakan menggunakan drone. Harapannya adalah sekiranya dari yang drone tadi bisa sedikit memvalidasi dari hasil model yang dilakukan. Nah, memang terlihat hasil modelnya memang ada tiga volume di situ yang kita coba dari 500 sampai 1 juta. Yang ya boleh dibilang overestimate hasilnya. Overestimate dan ini juga karena pengaruh DEM juga, pengaruh DEM yang kita lakukan, jadi dia melompat. Hasil simulasinya dia melompat ke sini. Padahal kalau tadi kita lihat dia nggak melompat kalau di hasil dari drone-nya itu. Tetapi jika kita amati lebih seksama ya zona yang real ini atau yang dari drone itu setidaknya dia masih berada di jangkauan yang sama di sini. Jadi ya masih bisa dipakai lah, meskipun ya kalau dari pandangannya dan volumenya sedikit overestimate. Kemudian kita bandingkan ke pengaruhnya terhadap bandara, ternyata masih cukup jauh lah, masih ada sekitar 1 kilo 2 kilo kalau dari hasil pemodelan. Tetapi dengan catatan bahwa seperti tadi yang dari drone juga saya sebutkan bahwa ini adalah material-material yang ukurannya masih terlihat, masih besar-besar atau masih ya pasir sampai mungkin bongkah. Sedangkan material halusnya atau lumpurnya itu ya sampai ke bawah gitu. Jadi saat itu juga kami berani mengatakan rekomendasi bahwa ya kalaupun terjadi lagi material ukuran kasarnya tidak akan sampai bandara. Kalaupun sampai bandara itu pun jatuh-jatuhnya adalah material yang halus-halus atau yang lumpur. Dan memang di lapangan saat kami sampai ke sana memang lumpurnya itu ada beberapa di beberapa titik, tapi itu tidak mengganggu aktivitas bandara, mengganggu aktivitas bandara sama sekali. Nah, hasil kajiannya ini kami sampaikan kepada gubernur. Jadi pada saat itu karena dia bencana nasional, jadi ada kepala BNPB juga ini Pak Dodi Monardo, ini gubernur Papua Pak Lukas NMB, kemudian ini kepala Kapit kami Pak Agus Budianto yang mempresentasikan hasil yang di lapangan kami di sana di saat itu di rumah dinas gubernur. Gubernur kami juga melakukan menyampaikan hasilnya juga kepada Bupati Sentani, bagaimana kira-kira apa yang kami lihat, apa yang kami lakukan dan hasil yang kami dapat kami sampaikan kepada beliau agar sekiranya bisa menjadi dasar atau bagaimana aparat pemerintah daerah membuat kebijakan terkait bencana yang terjadi. Kemudian selain ke instansi pemerintah, kami juga ikut dalam menyampaikan masyarakat adat Sentani. Jadi ini beliau adalah kepala adat di sana. Jadi kami menyampaikan, ini beliau juga yang melaporkan kalau di bagian hulu Kalisara itu masih ada longsor-longsor yang berpotensi dari banjir, dan salah satu yang menyebabkan kami sampai di Sentani juga. Kami sampaikan ke beliau bagaimana, dan ke lapangan juga didampingi dengan mereka, jadi aman, terkendali sampai ke bagian hampir ke hulu, dan sehingga kami juga bisa menerbangkan drone dan mendapatkan hasil yang cukup banyak dari hasil Kalisara. Jadi dari simulasi-simulasi ini atau dari yang menggunakan RAMS ini, simulasi debris flow itu dapat dimanfaatkan. Yang pertama adalah untuk simulasi bencana. Jadi kita bisa hanya mungkin dengan DEM saja ya, dengan parameter yang bisa kita estimasi dengan pendekatan dari mungkin literatur atau mungkin dari tensi yang lain, kita bisa membuat berbagai set skenario model dari yang pekat, dari material yang debris flow yang pekat sampai debris flow yang sangat-sangat encer. Kemudian
Hasil simulasi juga bisa kita aplikasikan untuk asesmen zona aliran bahan bekas seperti yang pernah kami lakukan. Kita coba melihat, membandingkan dengan peta-peta aliran bahan bekas yang ada, signifikan atau tidak, seperti apa pengaruhnya, dan lain-lain. Kemudian ini yang menurut kami juga sangat penting, yaitu kami bisa menggunakan simulasi ini untuk rencana mitigasi dan rute evakuasi saat tanggap darurat. Ini yang kami terapkan saat di Poi Tani, dan sangat bermanfaat karena dengan data yang mungkin bisa dibilang tidak cukup banyak ya, dengan data yang masih terbatas, tapi kita sekiranya masih bisa mendapatkan gambaran bagaimana sih landaan dari sebuah aliran banjir bandang atau aliran perombakan, bagaimana sih kalau rencana mitigasinya, bagaimana sih evakuasinya. Nah, kita bisa membuat strateginya bersama-sama dengan masyarakat. Kemudian kekurangannya, hasil model mungkin seperti hasil model dengan menggunakan perangkat lunak yang lain juga perlu validasi lanjutan dan juga perlu expert judgment, karena ya namanya model kan tanpa kita sendiri kan yang menentukan skenario-nya kan, skenario seperti apa yang ingin kita modelkan. Tadi ya kalau kita modelkan asal-asalan tanpa dengan skenario yang dengan dasar yang sesuai dia itu ya kurang bagus gitu kan. Kemudian untuk RAMP sendiri itu kurang cocok untuk dipakai untuk debris flow yang kompleks. Maksudnya di sini untuk debris flow dengan multiple kanal. Jadi misalkan aliran dari beberapa sungai misalkan. Contoh seperti mungkin yang di Bogor atau Lebak kemarin. Jadi banyak sungai, kita simulasikan yang sama, itu hasilnya kurang bagus. Justru bagus kalau dia satu segmen. Dan yang terakhir, kekurangan juga adalah ya pemodelan ini sangat bergantung dengan resolusi DEM. Semakin bagus resolusinya ya semakin detail, semakin kasar, dia juga akan semakin jelek hasilnya. Tetapi semakin detail pun juga belum berarti bagus. Kenapa? Karena ketika resolusinya semakin tinggi, maka waktu proses itunya juga akan semakin lama. Oke, mungkin saja sekian dari saya. Mohon maaf bila ada tutur kata atau presentasi yang kurang salah atau kurang memuaskan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Pak Yohandi. Sangat bagus sekali presentasinya. Jadi selanjutnya saya buka sesi pertanyaan untuk paparan kedua ini. Dibuka oleh pertanyaan dari Pak Ferat Puturuhu. Jadi mohon maaf dulu kepada penanya untuk Pak Sumaryono yang tadi belum terjawab, akan dilanjutkan setelah ada nanti sesi gabungan. Jadi sekarang sesi 2 dulu pertanyaannya. Dari Pak Ferat Puturuhu itu, apakah software RAMS ini digunakan untuk simulasi debris flow wilayah yang dianggap rawan bencana tinggi? Apakah hanya untuk merekonstruksi wilayah yang sudah ada? Jadi apakah dia bisa untuk future analysis atau hanya peak analysis gitu, Pak? Oke, saya jawab ya untuk yang Pak Ferat Puturuhu. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kalau parameternya tadi sudah saya jelaskan juga di presentasi. Jadi yang pertama dia ada DEM. Jadi DEM sangat utama sebagai dasar dia kita mensimulasikan. Yang kedua adalah kita perlu menentukan titik awal inisiasi dari sebuah aliran. Kemudian info friksi ada dua, yaitu mu dan si. Mu itu adalah dari kolom, kemudian yang sini adalah turbulent koefisiennya. Jadi ini diberikan kalibrasi untuk menentukan skenario aliran apa yang ingin kita buat, apakah encer atau cair. Kemudian juga tadi kita ingin memberikan tipe apa. Jadi kalau kita ingin yang berkanal, kita atau channelized debris flow, kita menggunakan input hidrograf. Nah, ketika kita menggunakan input hidrograf, kita harus mempunyai data hidrograf, debit. Jadi kalau kita punya data hidrograf yang bagus, ya kita bisa masukkan dalam RAMS. Tetapi jika tidak ada data hidrograf, kita bisa membuat simple hidrograf dengan menentukan estimasi volume dan volume dan juga kecepatan juga. Kemudian untuk yang block release, jadi ada opsi lagi block release itu bisa kita terapkan untuk yang tipikal istilahnya apa? Disrupt atau avalanche. Nah, jadi
fluktuasi ini untuk misalkan ada longsor yang dia kemudian berkembang menjadi air bahan ombak. Nah ini kita bisa terapkan di situ. Jadi misalkan ada blok di atas ya, lereng, ya kan, kemudian dia longsor itu mengalir. Nah itu yang kita kenal dengan avalanche ini kita bisa terapkan menggunakan block release. Sedangkan untuk yang hidrograf kita memanfaatkannya untuk tipikal tadi misalkan untuk yang dam failure tadi ya, atau banjir bandang yang dia berkanal atau yang sungainya luas panjang sungai juga panjang, kita bisa menggunakan itu. Kemudian ini tadi nomor 2 sudah saya bahas juga ya. Nomor 3 SRTM. Ya, intinya ya ketika resolusinya dam semakin bagus, ya hasilnya akan semakin bagus. Kalau sekarang kan kita punya Demnas ya, Demnas tuh resolusi sekitar 10 meter. 8 sampai 10 meter lah. Nah, itu cukup memuaskan lah, cukup bisa digunakan. Tetapi jika misalkan kita punya drone sendiri ya, punya drone kita mapping sendiri menggunakan GCP, menggunakan ya standar yang berlaku, didapatkan dam ya kita bisa pakai itu dengan resolusi yang lebih bagus. Tapi catatan juga bahwa resolusi yang bagus artinya apa? Artinya waktunya prosesnya juga akan semakin lama. Jadi kalau misalnya kita pas dibutuhkan cepat, contoh misalkan kami di saat TD ya itu kurang cocok karena akan lama sekali. Jadi kembali ke kebutuhan kita. Maksudnya kita ingin apa? Kalau memang ingin kajian yang lebih detail, lebih satu segmen sungai yang detail ya resolusi akan semakin bagus. Kemudian debris avalanche di Ambon di WL. Saya juga bisa nambahin. Itu terbentuklah jadwal dulu. Oke, jadi ini apa ya? Ada dam failure ya di WL ya di Ambon. Untuk kejadian berulang, apakah RAM bisa digunakan untuk lagi? Ya, mungkin bisa tambahin oleh Pak Mariono. Kalau yang di WL ini otomatis kita harus memetakan volumenya dulu, volume yang karena pada saat itu 2013 pernah terjadi debris kan, dam landslide damnya itu terjadi debris itu. Waktu itu nggak kuat menahan debris yang ada. Waktu itu sempat mau dijadikan tempat wisata kalau nggak salah, saya ingat ini yang di WLA ini kemudian terjadi debris di situ. Kalau mau dimodelkan otomatis kita harus hitung ulang volume yang ada sekarang. Apakah potensi masih bisa terjadi debris atau tidak. Jadi tidak menggunakan volume masa lalu, tapi menggunakan volume yang ada saat ini. Kemudian dilihat dulu kalau di sungainya itu movable bed materialnya atau material yang berpotensi terjadi debris itu masih ada nggak, itu harus dihitung langsung. Alangkah lebih baiknya damnya dam yang lebih baru lagi. Jadi setelah terjadi longsor tersebut. Mungkin itu jawaban dari saya, Pak. Oke, mungkin itu sudah menjawab dari Pak Vera tadi ya. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Ben Ihsan ini. Jadi, apakah kita bisa input jenis batuan atau perlapisan atau fitur geologi lainnya, seperti lapisan tuf sisipan, batuan alterasi, manifestasi geotermal, atau bahkan struktur geologinya, atau diasumsi dalam bentuk total atau digeneralisasi batuannya seperti itu, Pak? Oke, untuk fitur geologi sebenarnya kembali ya, RAMS itu kan menggunakan persamaan volume ya. Persamaan volume ini dia menggunakan friksinya itu tadi mu dan C. Nah, jadi kita info geologi itu sebenarnya tidak bisa dibagi lagi menjadi apa tadi alterasi atau apa dan lain-lain. Tapi kita bisa menggenerate aliran itu ya dari persamaan kalibrasi dari persamaan friksi tadi. Ya, kalau kita ingin yang material komposisinya yang sangat pekat ya kita naikkan lah si mu-nya. Sedangkan kalau kita ingin aliran yang encer atau nanti yang zona landai yang landai digunakan penghitungan Takahashi tadi. Nanti ada tambahan juga dari Pak Mariono. Ya kalau mau mencoba ya coba aja dihitung dengan rumus Takahashi untuk volume konsentrasi debris karena bersama itu nanti dimasukkan ke mu itu. Jadi itu sesuai dengan aktual sih. Iya, jadi kalau fitur geologinya ya contoh aja ya, misalkan kalau dari kami, jadi misalkan tergantung dari batuannya. Jadi kan kalau kan kita juga ada masa jenis juga ya, jadi kan bisa kalau untuk batuan tertentu kan berbeda. Jadi untuk yang gravel sand apa, untuk batuan yang lain apa, jadi kita bisa masukkan. Jadi, tapi kalau secara umum ya
tidak bisa sih, fitur geologi tidak bisa dibagi-bagi. Masih kita tergantung kita mengeneral, membagi sesuai model atau skenario aliran yang ingin kita modelkan. Mungkin itu. Ada lagi yang... Baik, selanjutnya ini pertanyaan terakhir sesi 2. Itu dari Pak Irwan Susilo. Itu apa pengontrol perpindahan atau pergeseran channel kipas aluvial dari channel awalnya? Yang mana sih? Pak Irwan Susilo. Bisa dulu lagi, Pak. Apa tadi? Apa pengontrol perpindahan atau pergeseran dari channel kipas aluvial dari channel awalnya? Ya, kembali ke apa? Materi tadi ada konsentrasi, kemudian kelerengannya juga. Jadi kan sangat morfologi juga. Jadi kan tipikalnya berbeda tergantung morfologinya, kipasnya juga. Dan juga jadi kalau konsentrasinya semakin encer, dia akan semakin melebar. Ketika dia morfologinya semakin curam juga dia akan bergaya juga semakin cepat. Jadi sebenarnya kalau kembali ke dam juga dan juga ke konsentrasinya dia pekat ya dia ketika dia mengalir dia nggak akan sampai jauh ya kan. Tapi ketika dia encer dia ya akan semakin jauh dan akan membentuk kipas. Mungkin ada tambahan dari Pak Mariono mungkin. Ya, dam tadi ya sebenarnya fungsi dari slope dari sungai tadi. Artinya semakin slope sungainya semakin terjal otomatis itu yang mengontrol tipe aliran yang ada di bagian bawahnya. Mungkin tambahan dari saya. Oke, mungkin ada yang lain Mas, Pak? Baik, dari setelah 2 sesi tadi pertanyaan kita buka sesi gabungan, jadi nanti boleh menyangkut dari sesi pertama tadi mengenai debris flow modeling dengan Kanako dan yang kedua debris flow dengan RAMS. Jadi ini ada pertanyaan, kita buka dari pertanyaan Mas Galih ini. Jadi apakah software itu bisa mengakomodir debris flow yang keterjadiannya lebih dari sekali? Seperti contohnya itu mekanisme retrogressive atau advancing, seperti itu Pak. Ya, banyak. Kalau ini ya, kalau sepengetahuan saya ya, kalau RAMS itu ya masih single flow sih, masih dia. Jadi kita hanya membuat skenario dari single set satu aliran, jadi bukan dari beberapa kali aliran. Kemarin mencoba yang di Bogor itu kan ya, mencoba dari berbagai sumber kan, yang di Bogor kan di Bogor apa Pak ya? Dua-duanya itu kan di Bogor Lebak itu kan ada kayak flow tapi sumbernya dari beberapa sungai. Nah itu hasilnya kurang bagus. Jadi ya, kami harus menganalisisnya per single sungai. Sebenarnya ada juga software yang lain, Laharsi ya Mas ya. Yeah. Laharsi itu bisa semuanya. Sekarang yang versi baru cuma parameter materialnya kita nggak bisa ngubah-ngubah. Laharsi itu ada software juga. Laharsi untuk flow itu yang untuk simulasi lahar. Cuma sayangnya kita nggak bisa ngubah parameternya, udah di given itu dari USGS itu. Menambah juga untuk jadi kenapa RAMS itu kenapa saya mengatakan kurang untuk yang kompleks itu selain hasil yang kurang memuaskan juga adalah sebenarnya RAMS itu kalau yang pakai itu kan hidrograf itu kan satu segmen sungai ya kan tidak bisa diaplikasikan ke banyak sungai gitu kan. Itu jadi kurang pas. Di RAMS itu dia bisa membuat titik dan kita bisa dia mengarahkan dengan form tertentu, tapi kan hidrografnya ya kalau diseragamkan ya bisa aja sih dipaksakan, bisa aja sih dipaksakan. Tetapi ya tadi hasilnya juga kurang bagus. Dan yang kedua adalah waktunya ketika kita memproses segmen sungai itu secara bersama itu sangat lama. Saya pernah 1 hari itu nggak selesai dan akhirnya ada error gitu kan. Pernah saya coba itu, saya ngulik-ngulik aplikasinya itu hasilnya itu error dan ya ada yang berhasil tapi hasilnya kurang bagus. Jadi kurang baik jika kita memaksakan segmen sungai itu secara bersama. Tapi kalau kita satu segmen mungkin hanya untuk mencari randa atau apanya itu sangat baik sekali. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Bu Sarah. Jadi dengan diketahuinya zona rawan debris flow dari hasil pemodelan, apakah bagaimana upaya early warning-nya? Seperti itu. Kalau early warning-nya ya, sejauh ini yang bisa kami lakukan, kami seperti yang dilakukan di POI ya, kami sebatas memberikan
hasil kajian kami, peta-peta kami, yang ya paling nggak tuh bisa memberikan gambaran peta bahayanya kalau ada itu materi itu turun. Nah, yang bisa kami lakukan ya sosialisasikan hasil itu dan bagaimana membuat skenario mitigasinya, ya kan. Sedangkan untuk early warning-nya kami tidak terlibat terlalu jauh di sana sih. Nah, ya kami saya tambahin ya, pusat vulkanologi belum melakukan untuk early warning yang debris ini belum melakukan. Mungkin teman-teman dari Balai Sabu mungkin. Kalau di Jepang biasanya yang channel itu dikasih di samping dikasih dam juga kadang ada yang model pakai sensor untuk melihat waktu kira-kira sampai ke bagian hilir itu, sampai deposition itu kapan. Jadi ada sensor yang melintang sungai itu untuk sama kamera untuk memantau atau melakukan early warning di sini. Tapi secara khusus untuk Badan Geologi belum melakukan early warning untuk debris di arah sana. Mungkin teman-teman dari Balai Sabu, karena yang di bawah kareng itu udah ada early warning-nya juga. Di bawah kareng ada early warning pemantauan baik melibatkan masyarakat lokal maupun dengan alat di situ. Oke, ada lagi mungkin? Baik, pertanyaan terakhir mungkin ini dari John Cobbs ini. Jadi apakah ada zona kerentanan bahaya hasil debris flow di daerah pesisir Gampingan? Di daerah mana? Di daerah pesisir Gampingan. Oh, pesisir Gampingan. Kita belum melakukan itu, Mas. Belum ada. Mungkin menambah juga ya, mungkin ya seperti tadi sudah disebutkan juga bahwa saat ini kita belum banyak ya Mas ya? Belum banyak. Bahkan kalau kita lihat di vegetasi KGT kami juga masih cuma di Jawa yang mungkin cukup bagus dan masih relevan. Makanya nih sebenarnya RAMS ini atau perangkat lunak yang lain yang nanti juga sangat bermanfaat untuk mencoba-coba sih. Karena memang kita ya selain keterbatasan daya dan orangnya juga terbatas, dan untuk melakukan itu kan tidak mudah, tidak gampang dan luas areanya. Dan kita juga memprioritaskan mana yang kira-kira yang harus didahulukan. Oh, mungkin saya juga ingin menjawab ini. Tadi ada yang bertanya apakah yang ada damnya ya, jadi ada simulasi di dalamnya. Tapi sebenarnya kalau di RAMS kita bisa menambahkan dam di dam kita. Tapi damnya ini bendungannya itu bukan yang real, tapi maksudnya ya jadi kita tinggal kalau di petanya kita buat blok, kita tentukan panjang, lebar, sama tinggi. Jadi kita cuma ya kayak nambah wall di satu segmen sungai itu. Jadi, ya paling nggak itu bisa menambah skenario lah kalau memang kita ada bertemu menggunakan dam. Dan waktu di Sambelnya juga saya masukkan dam-dam itu juga sesuai dengan di lapangan. Meskipun juga saya panjang lebarnya berapa dan bolanya di situ aja sih. Gitu aja. Baik, terima kasih. Jadi mungkin saya tutup sesi pertanyaan gabungan ini. Jadi terima kasih kepada narasumber kami. Sangat menarik sekali, modelingnya sangat advance, menggunakan perangkat lunak Kanako dan RAMS-nya untuk memodelkan aliran bahan rombakan. Jadi nanti untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, kami mohon maaf karena keterbatasan waktu. Jadi nanti bisa kontak langsung dengan narasumber kami atau bisa lewat media sosial kami untuk menjawabnya. Dan juga ada pertanyaan lanjutan nanti bisa diberikan di media sosial kami atau langsung ke narasumber kami. Jadi materi ini nanti akan kami share di media sosial kami, di media sosial MGTI IAG, bisa lewat nanti via Facebook ataupun via Twitter. Jadi nanti link materi, kemudian ada videonya yang sudah kita perbagus, kita permak, akan kita upload di media sosial kami. Jadi setelah MGTI Talk Series 3 ini akan ada MGTI Talk Series lanjutannya yang keempat, itu Jumat 22 Mei, itu waktunya lebih sore, mau buka puasa, ngabuburit jam 2 sampai jam 4
siang. Kemudian judulnya akan menyusul nanti, jadi topiknya akan nggak kalah menarik dengan debris flow ini. Jadi mungkin ini dari Pak Imam mungkin bisa menambahkan. Terima kasih Mas Indra dan juga Bapak Ibu teman-teman semuanya yang masih bersabar hingga menjelang jam 12 ini gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya dan tentunya saya sebelum menutup acara ini atau sedikit memberikan sepatah kata sebelum ditutup acara ini, saya ucapkan sekali lagi terima kasih untuk Pak Sumaryono dan Mas Yohandi ya atas kesempatan untuk sharingnya. Saya pikir ini menjadi satu hal yang menarik dan saya yakin bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Saya seringkali mengatakan bahwa debris flow itu the most gravity killers gitu ya, karena korbannya yang cukup banyak selama ini. Rekor yang paling banyak kalau nggak salah masih di Banjarnegara ya Pak Sumaryono ya, kecuali kombinasi antara gempa dan debris flow yang ada waktu itu di Pariaman 2009 ya. Nah ini kurang lebih 300-an korban, sehingga jumlah korban yang banyak ini kalau Bapak Ibu sekalian mencermati lagi itu banyak dihasilkan oleh mekanisme debris flow ini. Saya senang, saya juga mendalami mengenai ini dan bekerja sama tentunya dengan teman-teman PVMBG Pak Sumaryono. Nah, silakan Bapak Ibu sekalian nanti bisa bergabung dalam kelompok yang lebih kecil untuk lebih bisa mendalami lagi, karena ini permasalahan di Indonesia yang masih cukup pelik juga saya pikir. Dan juga bisa berkombinasi dengan teman-teman yang ada di Sabu maupun mekanisme yang hampir sama dengan proses-proses laharik, terutama untuk lahar-lahar dingin atau lahar hujan. Saya pikir itu, dan tadi Indra juga sudah mengemukakan bahwa insya Allah Jumat nanti, judulnya masih disimpan dulu, tetapi boleh saya buka di sini. Mudah-mudahan tadi ada Bu Sarah kalau nggak salah berkenan untuk sharing di hari Jumat mengenai land subsidence. Waktu itu kita pernah mengadakan pertemuan land subsidence dalam konteks yang kecil, tapi dengan sharing seperti ini saya harapkan lebih luas lagi teman-teman dari Aceh, dari Sabang sampai Merauke lah katakanlah, bisa ikut dengan baik. Saya appreciate tadi hampir 150 peserta atau bahkan lebih mungkin ya, setengah dari yang mendaftar ada 300 gitu. Itu konsisten dan sekarang pun jumlahnya masih di atas 100. Satu prestasi yang perlu saya banggakan di acara-acara online-nya MGTI. Teman-teman Bapak Ibu sekalian masih konsisten untuk mengikuti sampai selesai. Sekali lagi terima kasih. Kita ketemu lagi insya Allah di acara berikutnya. Dan waktu saya kembalikan ke Mas Indra atau tim sekretariat, silakan. Barangkali masih ada pengumuman. Sebelum kita tutup, mungkin kita nyalakan semua videonya dulu dari peserta. Kita lihat kebersamaan dari webinar ini. Jadi akan kita abadikan semua pesertanya. Jadi mohon tunggu sebentar sambil saya abadikan.